Hello guys, welcome back to my digital journal. Revenue here, welcome. So di video kali ini aku bakal sharing bagaimana sih strategi untuk belajar SNBT atau UTBK. Nah, secara garis besar strategi yang bakal aku sharing ada 4 poin utama, yaitu adalah set goals, yang kedua ada schedule, yang ketiga adalah practice, dan yang keempat itu ada evaluate. Nah, apa aja itu? Kalau misalnya kamu penasaran, tonton video ini sampai akhir ya, karena di video kali ini aku juga bakal sharing sih bagaimana membuat jadwal belajar yang efektif. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Kita mulai dari yang pertama adalah membuat tujuan atau goals yang jelas. Ini merupakan hal yang basic tetapi sangat bermanfaat banget untuk kedepannya. Apa sih itu goals? Goals adalah sesuatu yang ingin kita capai. Gimana kita tahu goals kita? Itu adalah dengan mencari tahu kenapa sih kita ingin belajar UTBK? Apa sih yang ingin kita capai setelah belajar UTBK ini? Nah, dengan demikian ada suatu hal kenapa yang membuat kamu belajar, itu membuat kamu itu bakal punya motivasi atau self-motivation, dan juga membuat kamu nih tetap belajar walaupun banyak sekali tantangan dalam belajar, misalnya kesulitan dan lain-lain. Contoh goals itu misalnya, aku mau masuk ke PTN ini, selain itu mau skor UTBK-nya berapa sih? Nah, dengan ada goals ini membuat kita tuh punya self-motivation dan tetap semangat walaupun kita merasakan berbagai challenge. Nah, sebenarnya itu udah ada penelitian nih teman-teman yang dilakukan oleh Dr. Gail Matthews, di mana dia nih meneliti kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Harvard Business Schools. Nah, dia nih meneliti nih, ada 5 grup penelitiannya itu. Yang pertama, kelompok ke-1 itu adalah kelompok yang tidak pernah men-set goals dan tidak punya rencana mau ngapain aja sih. Terus yang kedua adalah kelompok yang membuat goals, tapi mereka nggak ada rencana yang konkret. Yang ketiga adalah kelompok yang mana mereka memiliki goals, punya rencananya mau ngapain aja. Lalu kelompok yang keempat adalah kelompok yang memiliki goals, punya rencana, dan memberitahu nih rencananya tuh kepada teman-teman sekitarnya. Dan yang keempat adalah kelompok yang memiliki goals, memiliki rencana yang konkret, dan yang ketiga mereka juga memberitahu teman-teman support mereka, dan yang keempat tuh memiliki progress report tiap minggunya. Nah, hasil penelitiannya itu membuktikan bahwa ternyata kelompok 5 nih yang ternyata terbukti dengan sukses. Nah, dengan adanya goals ini berarti penting banget nih teman-teman untuk menentukan kesuksesan kita untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Nah, tapi bagaimana sih membuat goal supaya bisa konkret dan terencana dengan baik? Bisa lihat di yang berikut ini. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah schedule. Schedule di sini adalah dimana kita membuat jadwal belajar yang spesifik. Nah, seperti ada nih quotes yang sering teman-teman dengar adalah a dream without a plan is just a wish. Ternyata benar, maka dari itu kita harus membuat nih langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya bisa mencapai goals kita. Caranya adalah membuat jadwal belajar UTBK yang spesifik setiap harinya. Coba nih bandingkan nih teman-teman, ada 2 jadwal. Yang satu adalah jadwal di mana kita hanya menulis Senin sampai Jumat kita latihan soal, terus Sabtu sama Minggu itu kita review. Dan coba bandingkan dengan jadwal belajar yang kedua, di mana kita Senin sampai Jumat kita ada target nih untuk belajar submateri apa, terus Sabtu kita ada tryout, dan Minggu itu kita ada review tryout dan review materi 1 minggu. Nah, tentunya teman-teman akan lebih terarah jika menggunakan jadwal yang kedua ini nih, karena sudah ada jelas targetnya harian kita mau apa, terus targetnya kita review kapan dan tryout kapan. Nah, berikutnya ini adalah terkait dengan schedule dengan atau manajemen waktu. Nah, setelah aku riset-riset ternyata banyak nih teman-teman tuh yang merasa kendala bagaimana sih cara membagi waktu kita belajar untuk SNBT atau UTBK dengan untuk belajar di sekolah, seperti mengerjakan tugas, belajar untuk ulangan, dan lain-lain. Nah, sebenarnya strateginya tuh ada 2. Yang pertama adalah time blocking. Jadi ini adalah time management di mana kita itu ketika kita itu sedang mengerjakan tugas, ya kita membuat jadwal untuk mengerjakan tugas saja. Sedangkan kalau misalnya untuk sedang belajar SNBT, ya kita belajar SNBT aja, kita nggak mikirin tugas. Nah, dengan kita memblok waktu dengan tugas tertentu, membuat kita tuh lebih fokus dan memiliki disiplin untuk menyelesaikannya pada waktu itu juga.
Misalnya ini teman-teman bisa membuat dari jam 3 sampai jam 5 sore adalah waktu mengerjakan tugas dan belajar ulangan. Lalu untuk jam 8 sampai jam 9, teman-teman full nih untuk belajar SNBT sesuai dengan jadwal belajar teman-teman. Nah, dengan adanya time blocking ini, teman-teman bakal lebih disiplin lagi. Lalu, time management yang kedua adalah Pomodoro Method. Pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa kayak belajar kok kayak capek, nggak masuk apa-apa, padahal belajar tuh udah lama banget. Nah, artinya teman-teman tuh belajarnya tuh terlalu lama. Teman-teman harus beralih ke Pomodoro Method, yaitu dimana kita belajar 25 menit, lalu 5 menit istirahat, lalu lakukan itu selama 4 set. Setelah 4 set itu selesai, akan dilakukan istirahat yang lebih lama, yaitu 30 menit. Nah, ini tuh bagus banget untuk memanfaatkan otak kita itu gak terlalu banyak banget informasi yang masuk. Kita nggak tahu nih apa yang kita udah pelajari. Jadi penting banget ya teman-teman untuk melakukan manajemen dengan time blocking dan juga Pomodoro Method. Tip yang ketiga adalah practice, di mana kita perbanyak lakukan latihan soal dan tryout. Nah, kita harus tahu nih karakteristik dari SNBT tahun ini adalah tes potensi skolastik atau TPS, di mana tipe-tipe soalnya itu banyak soal-soal yang melakukan problem solving. Sehingga untuk teknik belajar yang tepat adalah perbanyak latihan soal. Nah, tetapi bagaimana sih strategi latihan soal ini dengan baik? Yang pertama, ketika bertemu dengan nomor yang salah, teman-teman langsung melihat bagaimana sih penyelesaiannya. Supaya teman-teman bisa tahu nih konsep cara jawabnya seperti apa dan sebagainya. Bahkan jawaban-jawaban yang benar teman-teman juga harus tahu nih konsepnya. Jangan sampai itu hanya asal nebak saja. Lalu yang kedua ada mengerjakan soal tahun lalu. Karena biasanya kalau TPS dari tahun ke tahun ataupun soal UTBK itu tuh bakal sama nih model soalnya. Sehingga kita dengan mengerjakan soal tahun lalu, kita bisa familiar dengan model soal dari SNBT. Yang ketiga adalah gunakan latihan soal dari berbagai sumber. Nah, di internet nih sekarang banyak banget nih sumber-sumber atau website yang menyediakan latihan soal gratis, bahkan tryout yang gratis. Nah, untuk teman-teman mau lihat nih sumber website, latihan soal, dan materi yang gratis itu ada di mana, teman-teman bisa tonton video aku yang ini. Karena di video itu aku udah share nih website-website yang recommended buat teman-teman belajar. Yang keempat adalah evaluate, yaitu adalah mengevaluasi diri kita. Nah, dengan mengevaluasi diri kita, kita bisa tahu nih progres kita tuh sejauh ini sudah sampai mana. Nah, untuk mengevaluasi diri, teman-teman tuh bisa dilakukan berbagai cara. Yang pertama, dari tryout. Teman-teman bisa lihat nih hasil dari tryout itu kira-kira teman-teman tuh paling menguasai di mana sih, dan yang paling masih banyak kesalahan di mana. Nah, dengan ada evaluasi ini, teman-teman bisa tahu nih tracking progres teman-teman udah sampai mana dan fokus di yang masih teman-teman belum kuasai. Yang kedua, teman-teman bisa berdiskusi atau belajar dengan teman-teman kamu. Ini dikenal dengan nama itu The Feynman Method, yang dimana aku sering banget nih sharing di video-video aku sebelumnya, dimana kita tuh bisa belajar dengan teman-teman dengan cara mengajarkannya. Ternyata dengan adanya sistem kita mengajari ke teman-teman, kita bisa tahu nih, oh ternyata kita tuh pas ditanya sama teman-teman kita bagian ini kita belum paham gitu. Jadi penting banget nih untuk diskusi atau belajar dengan teman-teman supaya kita bisa tahu nih kelemahan kita di mana dan kita juga bisa mendapat ilmu dari teman-teman kita yang lebih menguasai. Well, that's all guys, itu adalah strategi belajar untuk SNBT atau UTBK. Nah, jadi pada intinya tuh ada 4 strategi utama, mulai dari jangan lupa untuk mengetahui tujuan kamu belajar tuh untuk apa sih. Lalu ketika sudah tahu tujuan teman-teman apa, teman-teman bisa membuat rancangan atau jadwal belajar supaya teman-teman bisa tahu langkah yang harus diambil untuk mencapai goals tersebut. Yang ketiga adalah perbanyak praktis atau latihan soal, serta simulasi tryout supaya familiar. Yang keempat adalah selalu evaluate kesalahan kamu di mana. Dan yang kedua adalah jangan lupa untuk selalu diskusi dengan teman-teman kamu yang belajar SNBT atau UTBK juga. Oke, kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu ya. And see you in the next video. Dadah!